Yesus Kristus. Assalamualaikum Hishem Hamasya. Ya, setelah Kristus bangkit dari antara orang mati dan sebelum naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa, Dia mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan wejangan aji kepada para murid. Supaya apa? Supaya hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup dan kehidupan ini. Ya? Dan itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Coba Mas Endro dibaca, Pak Endro. Oh iya, sebentar. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Satu-satu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa Yesus itu memanggil dan menunjukkan tempat kepada murid untuk berkumpul. Nah, sebagian mereka itu ragu-ragu sekali. Siapakah Yesus ini? Bukankah Dia telah meninggal atau mati? Ada keraguan mereka menunjuk pada artian bahwa tidak semua orang atau termasuk para murid menyadari bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia, tetapi Dia ini adalah jelmaan daripada Sang Sabda yang dari kekal sampai kekal. Nah, kalau demikian, kalau Dia adalah jelmaan daripada Sang Sabda, menunjuk pada artian bahwa Dia tidaklah termasuk dalam lingkup manusia, tetapi berada di dalam lingkup ilahi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa hanya Allah yang tidak tersentuh oleh maut. Hanya Allah yang tidak bisa mati. Jadi dengan bangkitnya Yesus dari antara orang mati, maka sebenarnya adalah menjawab tantangan-tantangan daripada orang Yahudi yang mempertanyakan tentang Yesus. Siapakah Dia ini? Siapakah manusia satu ini? Ya, karena bagaimana kalau Dia ini hanya anak seorang tukang kayu yang namanya siapa? Yesus. Yang namanya Yesus. Bagaimana Dia bangkit dari antara orang mati? Maka dijawab, Dia adalah Sang Sabda yang telah menjadi daging, sak ege neto. Dari kata-kata sak ege neto atau yang telah menjadi daging itu menunjuk pada artian bahwa yang dikenakan ini bukan dagingnya sendiri, tapi totalitas daging kemanusiaan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Berarti kalau demikian, kalau Dia bangkit dari antara orang mati, itu bukan sesuatu yang sulit. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin. Dan itu memang terjadi. Nah, dengan demikian keraguan harusnya tidak ada di dalam diri para murid. Termasuk di situ siapa? Mas Endro, Pak Endro, Didimus, ya Pak? Ragu. Who is he? Siapa Dia? Ya kan? Maka dalam kidung-kidung gereja berpampaskan penipu telah tertipu. Ya, penipu itu siapa? Iblis. Dia menganggap bahwa dengan matinya Yesus, disalibkannya Yesus, menunjuk pada artian bahwa pekerjaannya sudah tuntas. Ya, pekerjaannya sudah selesai. Tapi ternyata Dia bangkit
dari antara orang mati. Dia merasa siapa dia? Gitu kan. Bahkan dia dikatakan cahaya Allah. Ya kan? Dia dikatakan sebagai anak Allah. Menunjuk pada artian bahwa bangkitnya Yesus dari antara orang mati ini tidak perlu diragukan. Dan dia adalah Allah. Meskipun bukan Allah itu sendiri, karena Allah itu adalah Sang Bapa. Tetapi karena dia tinggal di dalam Allah, maka dia dikatakan Allah karena dia satu esensi di dalam kealahan. Ya, dikatakan nggak pula. Yang kedua, bangkitnya Yesus dari antara orang mati menunjuk pada artian iblis, maut, dan neraka itu telah diinjak-injak dan telah dihancurkan dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Terus Mas Pak Indro. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, terkatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan mengatakan segala sesuatu telah diberikan kepadaku, atau kuasa baik yang di surga maupun di bumi. Nah, kuasa di sini adalah apa? Menunjuk kepada kepenguasaan, atau dalam artian Kyrios atau Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kuasa itu sudah diberikan kepada anak, apakah berarti bahwa Bapa dan Roh Kudus itu kehilangan kekuasaan? Nah, tidak pernah. Karena sebagaimana kita ketahui dalam Allah yang bersifat Tritunggal itu saling diam-mendiam. Bapa tinggal di dalam anak, Roh tinggal di dalam anak, Roh tinggal di dalam Bapa, anak tinggal di dalam Bapa. Sehingga dengan demikian, meskipun kekuasaan itu telah diberikan Bapa kepada anak, bukan berarti bahwa kekuasaan Bapa atau Roh itu sudah tidak ada. Hanya di sini penonjolannya itu diberikan kepada anak sebagai penguasa, yang artinya dia mempunyai hak untuk menyatukan kita dengan siapa? Dengan Allah dan Roh Kudus. Ya. Dari situ kita dapat melihat bahwa dan kekuasaan yang ada ini nanti pada akhir zaman diserahkan kembali oleh anak kepada Bapa. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 24. Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ya kan? Jadi diserahkan kembali kepada Bapa yang mempunyai atau sumber daripada kekuasaan itu. Jadi kalau demikian, kita mengerti bahwa pondasi daripada iman kita adalah siapa? Adalah bangkitnya Kristus dari antara orang mati. Dan bahkan dikatakan seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, dikatakan sia-sialah iman kepercayaan kita. Makanya di dalam gereja Ortodok, inti daripada perayaan is not to Christmas atau Paskah, ya kan? Kalau begitu Natal apa? Natal adalah permulaan karya Kristus di dalam inkarnasi. Sedangkan titik inti daripada perayaan atau inkarnasi itu pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Terus Mas Anu. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah.
Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Berarti kalau demikian, para rasul itu adalah pelanjut daripada misi Kristus. Disinilah penginjil prilen itu tidak laku. Ya kan? Jadi kalau gereja dikatakan sebagai gereja Kristus, harus ada mata rantai. Harus ada suksesi. Makanya di dalam gereja ortodok, di luar gereja ortodok, it's not the church. Tetapi wacana tentang gereja. Nah, kalau gereja itu kepalanya satu, maka gerejanya satu, penyembahannya satu, kepenguasaannya tersatu, terus etosnya juga satu. Makanya ada ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Ya, jadi kalau demikian kita tahu bahwa gereja ortodok ini tidak mengenal dengan apa yang dinamakan dengan sekte atau aliran. Tahu nggak aliran sekarang? Ada berapa? 65.000 denominasi, dan isi ajarannya adalah sikut-sikutan. Nah, gereja ortodok gimana? Nggak ada. Karena kepala gerejanya itu satu, maka gerejanya satu, maka akidahnya satu, penyembahnya satu, dan etosnya satu. Makanya tidak ada istilahnya tukaran atau debat-debat soal dogma. Gereja ortodok itu ajarannya dihidupin, bukan diperdebatkan. Makanya sebenarnya penekanannya bukan kepada apa yang dinamakan dengan syariat, tapi dikatakan agama itu adalah agama aji, agama jati. Agama aji apa itu? Pakaian kemuliaan, pakaian kebaikan. Agama jati ya kebaikan itu sendiri. Kita mengatakan orang Kristen, but the characteristic of us is not so good. You are not Christian. Kamu bukan Kristen. Ya, Kristen yang betul adalah Kristen yang memantulkan sifat dan karakteristik Allah di dalam kehidupan kita. Terus Pak. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan baptislah mereka. Berarti penyelenggara sakramen siapa? Para rasul. Ya. Di luar para rasul bisa nggak melakukan sakramen? Enggak, itu sakramenan. Ya, kalau sakramen berarti kan bukan sakramen. Makanya di sana banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mengatakan baptisan itu hanya lambang, baptisan itu hanya simbol, ya macam-macam. Dan di dalam baptisan itu formulasinya juga berbeda antara gereja kita dengan gereja Protestan. Formulasinya kalau di dalam gereja sana, hamba Allah engkau kubaptis. Siapa baptis siapa? Pendetanya. Kalau pendetanya yang membaptis, kira-kira bisa nggak menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Jawabannya dengan tegas tidak. Padahal keselamatan itu adalah penyatu tunggalan. Dan kalau kita dibaptis dengan salah, berarti ya kita nggak selamat. Loh, Romo kalau gitu baptisan itu menyelamatkan. Ya. Coba dilihat di dalam Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Pak itu. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau nggak percaya, tetapi siapa yang tidak percaya dan akan dihukum. Iya kan? Kalau orang nggak percaya, ya pasti nggak dibaptis. Dikatakan dihukum.
Makanya ada loh Romo, ada yang mengatakan bagaimana dengan pencuri yang disalib bersama dengan Yesus tidak sempat dibaptis, apakah dia tidak? Itu adalah kondisional, ya kan? Situasi yang tidak memungkinkan dia dibaptis karena waktunya sudah mepet, gitu. Kalau dia itu mempunyai kesempatan, ya pasti dibaptis. Tapi karena tidak ada kesempatan, dia tidak dibaptis. Itu jangan jadikan ukuran, nggak perlu baptisan. Ini ajaran apa lagi gini? Ya, ajaran apa lagi? Gereja tidak pernah mengajarkan. Berarti kalau demikian, penyelenggara sakramen itu adalah orang-orang yang mempunyai mata rantai Rasuliyah. Sekarang siapa yang ada? Yang di sini adalah para episkop, ya Pak Indra, para presbiter yang ada di gereja. Bahkan para episkop atau para presbiter dikatakan sebagai the icona of Christ, gambar daripada Kristus, ya kan? Nah, sedangkan di dalam gereja dikatakan bukan hamba Allah engkau, tetapi